yang tiga, yaitu saya sendiri, Mauli, yang ada teman kita, Betty dan Ibu Sugianti. Nah, mungkin udah dari jam berapa tadi kita mulai, ada rasa jenuh. Untuk penyegaran biar segar, kita ice breaking dulu. Mohon kepada Bapak Ibu, kita berdiri sama-sama, lalu kita ikutin video. Oke, semuanya. Gini ya Pak. Jago juga yang di tengah itu ya. Digoyang-goyang. Semangat. Semangat. Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Tadi seperti yang sudah disampaikan tadi dari kelompok 1, kelompok 2, dan kami. Nah, jadi ini adalah langsung kita ke studi kasusnya, ke praktiknya. Nah, jadi contoh ini kita ambil dari yang selalu kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi di sini langsung kita ambil ya contoh dari kasusnya. Nah, ini kelulusan siswa kelas 12 seperti kemarin kita ada di KEMA, siswa kita sedikit. Nah, jadi ini contohnya Pak Osrinto ya. Nah, jadi Pak Osrinto adalah kelas 12 IPA 2. Yang sebenarnya kan menyampaikan kelas 9 terkait lulus atau tidak. Nah, beberapa syarat yang menjadi pertimbangan lulusan untuk siswa kelas 12 adalah mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan di sekolah. Kemudian presentasi kehadiran minimal 90%, mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh sekolah. Kemudian memiliki kepribadian yang baik.
nama Nando adalah salah satu murid Pak Osvinto di kelas 12 MIPA 2. Ia tidak hadir untuk jangka waktu yang cukup lama, tetapi pada saat ujian Nando selalu hadir dan mengikutinya, di antaranya untuk ujian tengah semester dan ujian akhir sekolah dengan nilai yang memang kurang maksimal. Nah, kemudian setelah dilaksanakan penelusuran, ternyata Nando tidak hadir karena harus bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan orang tuanya dan sekolahnya. Nando bekerja di salah satu rumah makan di Kota Taludung dan menjadi tulang punggung keluarganya karena orang tuanya yang tidak mampu memiliki penghasilan yang cukup. Dari penuturan BK dan wali kelas, penuturan BK, jika Anda menjadi Pak Osvinto, apa yang Anda lakukan terkait usaha yang kita hadapi, yang sudah tadi teori yang sudah kita dapatkan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Kemudian ini termasuk kepada dilema etika atau rujukan moral. Itu nggak bisa menolong orang tua, karena saya merasakan juga dengan demikian. Jadi makanya saya bilang itu adalah dilema. Oke, ya. Jadi di sini dia termasuk dilema etika, ya. Jadi rujukan moral dan dilema etika. Kemudian dari 4 paradigma, tadi ada 4 paradigma. Apa-apa aja tadi 4 paradigma tadi? Apa-apa saja? Individu dalam masyarakat, keadilan rasa kasihan, kemudian kebenaran dalam keadilan, kemudian jangka pendek dan jangka panjang. Jadi dari yang disampaikan Bu Tia, kira-kira paradigma mana yang kita ambil? Jadi dalam suatu permasalahan tidak harus satu yang. Terima kasih sekali Bu Fani. Nah, jadi dari rasa keadilan ya kita harus berlaku adil kepada siswa-siswa yang lain, ya kan Bu Fani? Adil, mereka datang, mereka ini hadirannya. Nah, berarti kalau keadilan seperti ini. Kalau kemudian kita tadi bertentangan kasihan, tapi kita kasihan pula ya Bu Fani ya. Kalau kita tegakkan keadilan, kita menjadi ada timbul rasa kasihan. Makanya tadi versusnya keadilan lawan kasihan. Oke. Dengan jangka panjangnya, mungkin kalau dengan jangka pendeknya, siswa tadi ada yang mencuri, kemudian tadi siswa jadi yang jarang, yang tidak mengikuti absensinya lebih dari 90%, mungkin langsung aja kita kan pemanggilan orang tua. Kemudian murid tersebut, murid sendiri pasti sinagoganya sendiri. Kemudian wali kelasnya kita minta, ya kan, wali kelasnya kita lihat apa-apa aja catatan-catatan kita tentang sinagog tersebut. Kemudian guru BK. Nah, guru BK pun sangat berperan dalam hal ini. Oke, jadi siapa yang terlibat? Nah, tadi juga kita baca kasus-kasus di sekolah, pastilah kita sudah memikirkannya kira-kira siapa yang terlibat yang bisa kita untuk memutuskan kasus tersebut. Kemudian yang ketiga, tahap yang ketiga adalah fakta-faktanya. Nah, jadi kita cari faktanya. Nah, tadi si Jadikin tadi lama nggak sekolah, mungkin bisa-bisa dia si Nando mungkin ya. Baik, terima kasih kepada Bu Nuli. Di sini saya akan melanjutkan mengenalkan kemudian keputusan. Tadi yang pertama sudah disampaikan ke Roma, yaitu mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang ketiga,
mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi yang terjadi. Kemudian langkah yang keempat adalah pengujian benar atau salah. Di sini ada uji legal. Yang dimaksud dengan uji legal di sini adalah pertanyaan yang akan diajukan, apakah dalam situasi ini ada aspek pelanggaran hukum? Kalau kita melihat dalam situasi tadi, yaitu kasusnya Nando, tidak ada pelanggaran hukum. Atau ada Bapak Ibu? Tidak ada ya, tidak ada pelanggaran hukum. Kemudian kita masuk yang kedua itu uji regulasi. Di sini apabila tidak ada pelanggaran hukum, kita lihat lagi apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik. Tentu di sini menurut Bapak Ibu apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik? Ada ya, karena siswa Nando tidak hadir ya, tidak hadir 80% dalam kategori untuk kelulusan. Kemudian yang ketiga uji intuisi. Di sini menurut keyakinan kita, bagaimana anak ini sebenarnya? Tentu di sini perlawanan ya. Kita merasa bahwa orang tua tidak bertanggung jawab atas anaknya tersebut. Tetapi ada nilai kebaikan dari anak tersebut, yaitu mau membantu orang tuanya. Jadi yang keempat ada uji publikasi. Di sini uji publikasi apabila situasi atau kejadian tersebut diangkat atau dimasukkan di koran, di halaman depan koran atau di media sosial, bagaimana akhirnya dengan kita? Apakah kita merasa nyaman atau tidak? Kalau menurut Bapak Ibu bagaimana? Kalau seandainya ini diangkat di halaman koran? Tidak nyaman? Tidak nyaman bagi sekolah kita, Bu. Tidak nyaman bagi sekolah. Harusnya komunikasi. Harusnya komunikasi ya Bu ya. Kalau misalnya ada rasa nyaman bagaimana? Kita kan sudah sebenarnya tidak ada memang rasa tidak nyaman dengan dilema ini ya Bu ya. Kemudian ada uji panutan. Di sini panutan kita adalah Bapak Kepala Sekolah. Bagaimana Bapak Kepala Sekolah akan mengambil keputusan terhadap situasi tersebut. Di sini tentunya Bapak Kepala Sekolah akan meluluskan anak tersebut dengan catatan melaksanakan semua tagihan-tagihan dari ulangan-ulangan atau tugas yang belum dikerjakan oleh anak tersebut. Kemudian 5 ya, langkah yang kelima pengujian paradigma seperti yang sudah dijelaskan Bu Romoli tadi. Tentu di sini ada 2 paradigma yang kita dapatkan. Yang pertama keadilan lawan rasa kasih sayang. Tentu di sini tidak ada keadilan terhadap anak-anak yang lain. Anak-anak yang lain sudah rajin, kemudian melaksanakan semua kewajibannya, sementara siswa yang Nando tadi tidak pernah hadir, tetapi bisa lulus. Di sinilah muncul rasa kasihan, karena tadi dia ada penjelasan yang menurut kita anak ini kasihan ya, karena dia tidak sekolah karena membantu orang tuanya. Kemudian ada jangka pendek lawan jangka panjang. Kalau misalnya kita tidak meluluskan jangka pendeknya, jika siswa tersebut tidak lulus, tentu tadi seperti yang Bapak Kepala Sekolah sampaikan, ada rasa malu terhadap anak, kemudian ada rasa tidak nyaman terhadap sekolah. Jangka panjangnya anak tersebut lulus dan dia bisa melanjutkan masa depannya dengan baik. Kemudian langkah yang keenam melakukan prinsip resolusi. Di sini tadi yang kami ambil adalah prinsip berbasis rasa peduli. Ya, andai kita berada di posisi dia, bagaimana perasaan kita? Jadi memang dalam mengambil keputusan kita perlu menentukan langkah-langkah apa yang akan kita lakukan untuk kebaikan bersama. Mungkin itu dari saya, akan dilanjutkan rekan kami Sugiyati Kepada Sugi, kami persilakan. Baik, Bu Teti, terima kasih untuk kesempatannya. Saya kebagian yang nomor 7, 8, dan 9. Mungkin saya ulang kembali, kenapa sih kita harus melakukan langkah-langkah ini begitu? Untuk apa begitu kan? Jika kasus yang kita temukan itu jelas rujukan moral, ada sisi benar, salah kan kita ambil, tidak pasti kita ambil yang benar. Jadi kita tidak perlu mengikuti langkah 9 langkah ini. Jika kasus yang kita temukan itu kasus dilema etika, ada 2 nilai kebajikan, kebenaran yang bertentangan, maka untuk mengurangi, meminimal resiko
pengambilan keputusan yang kita ambil itu resikonya kecil, maka itulah langkah-langkah, 9 langkah inilah yang perlu kita ambil Bapak Ibu begitu. Jadi dimulai tadi sudah disampaikan oleh Mem Oma, itu dimulai dari kita identifikasi dulu masalahnya ini, kasus ini diidentifikasi. Ini nilai-nilai apa yang bertentangan begitu. Adakah benar-benar di sini ada dua nilai kebenaran yang bertentangan? Identifikasi. Kemudian yang kedua juga tadi sudah disampaikan bahwa siapa-siapa yang terlibat begitu. Siapa-siapa yang terlibat dalam kasus ini begitu kan? Lalu apa fakta-fakta yang relevan nantinya untuk kita mengambil keputusan? Fakta-fakta yang relevan di kejadian tersebut untuk kita mengambil keputusan. Lalu kita uji nih masalah. Uji legal, ada nggak? Kalau kita ambil lulus, tidak lulus. Kalau lulus, misalnya gitu kan? Apakah situasi ini, kasus ini ada pelanggaran hukum di sana? Tanda tanya. Kalau ada pelanggaran hukum sudah jelas kan? Berarti kan kecenderungan kita memilih tidak lulus begitu. Apalagi ditambah lagi dengan ada pelanggaran regulasi, cenderung kita untuk tidak lulus gitu kan? Terus uji lagi intuisi kita. Gimana ya kalau kita ambil lulus, bagaimana ke depannya? Kalau ambil tidak lulus, bagaimana? Itu menjadi pertimbangan-pertimbangan kita dalam mengambil keputusan. Kemudian uji publikasi dulu. Kalau ini kita umumkan, orang banyak mengetahui kejadian ini, bagaimana begitu? Mungkin tadi ada yang bilang nggak nyaman begitu kan? Tapi ada juga yang bilang nyaman kalau dengan catatan ada alasan begitu. Tidak semua, sungguh jarang sekali kita menemukan anak-anak yang baik seperti itu. Nilai-nilai kebaikan yang ada dari diri si anak ini kan begitu. Kemudian uji panutan, seandainya situasi ini dihadapkan pada ibu saya, misalnya panutan kita ibu kita, apakah apa yang diambilnya? Apakah dia meluluskan? Begitu. Itu menjadi pertimbangan kita juga Bapak Ibu. Baru masuk ke 7. Tadi prinsip apa yang kita gunakan sudah dijelaskan juga oleh Bu Tenti. Kemudian paradigma yang kita pakai, berpikir berbasis apa kita mengambil keputusannya. Kemudian saya ambil yang ke-7 itu adalah opsi trilema. Investigasi opsi trilema. Ini maksudnya apa? Karena ada 2 keputusan di sana. Lulus atau tidak lulus. Adakah opsi ketiga yang mungkin masuk akal gitu kan? Ada gitu kan? Misalnya disebutkan bahwa diluluskan dengan catatan si anak ini menyelesaikan semua kewajiban-kewajibannya. Seperti yang tadi disampaikan bahwa kita beri dia tanggung jawab. Ini termasuk dalam investigasi opsi trilema. Ada keputusan ketiga begitu. Bukan hanya tidak lulus gitu. Tapi ada alasan-alasan tertentu, penjelasan-penjelasan tertentu di sana. Itu yang masuk di investigasi opsi trilema. Lalu langkah ke-8, setelah dengan pertimbangan-pertimbangan 1, 2, 3 sampai pengujian, kemudian ke-7 muncul dia opsi trilema, kita ambil keputusan. Oke, berarti ini keputusan. Lulus dengan catatan si anak menyelesaikan. Jadi ketika kita ada orang yang bertanya, kenapa lulus? Kan semua syarat sudah terpenuhi. Sudah menyelesaikan. Kan itu, ikut ujian-ujian, berkelakuan baik, gitu kan. Lalu kalau ditanya, tapi kan tidak hadir begitu. Ada catatan, anak ini membantu orang tuanya, ekonominya lemah. Tidak semua anak-anak yang seperti ini. Bahkan banyak anak-anak sekarang itu yang orang tuanya nyapu dia tonton begitu kan. Gak jarang lagi kita temukan, sudah banyak anak-anak seperti itu. Jadi itu yang menjadi penyampaian kita di keputusan. Lalu setelah diambil keputusan, refleksi kembali, uji kembali keputusan kita. Apakah ada yang harus kita perbaiki di sana? Gitu. Jadi langkah 1 sampai 9 itu kita lakukan ketika kita menemukan kasus dilema etika. Ada 2 nilai kebajikan yang bertentangan. Gitu Bapak Ibu. Jadi kalau kasus yang tadi ini karena memang mengangkat kasus yang ini, maka itu dia refleksinya. Setelah pengambilan keputusan meluluskan, dapat diambil pembelajaran. Jika terjadi kasus yang sama, sekolah lebih cepat menangani, tidak langsung ambil keputusan. Kemudian mungkin ini ke depan gitu kan, kalau supaya tidak terjadi kasus yang sama.
Sekolah melakukan uji pengambilan keputusan agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan rasa bersalah. Itu tadi sebenarnya langkah itu dilakukan untuk meminimal istilahnya resiko-resiko. Makanya dilakukan 9 langkah tersebut. Demikian Bapak Ibu materi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan dari kita pemimpin pembelajaran. Tetap intinya seperti kata Mas Nadiem bahwa apapun keputusan kita sebagai guru harus berpihak kepada murid. Demikian saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.